Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Telah kita ketahui bersama bahwa Islam memperbolehkan jual beli atau perniagaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Surat An-Nisa ayat 29. Tapi nggak semua jual beli diperbolehkan di dalam Islam. Ada beberapa jual beli yang dilarang di dalam Islam. Apa saja itu? Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Fiqih menjelaskan bahwa jual beli barang berikut ini terlarang di dalam Islam. Pertama, tidak boleh jual beli anjing. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing. Hadis Bukhari dan Muslim. Oh iya, selain anjing, Nabi SAW juga melarang penjualan kucing. Berdasarkan hadis, Nabi SAW melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya kecuali atas izin dari pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, misal jual beli semut, lalat, atau yang lainnya. Hal ini karena sama saja membuang-buang harta. Rasulullah SAW bersabda, "Dan Allah membenci perbuatan menyebarluaskan kabar burung, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, dan membuang-buang harta." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak boleh jual beli sesuatu yang manfaatnya haram, misalnya khamr, bangkai, babi, berhala, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah atau hasil penjualannya." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak ada, misalnya menjual anak kambing yang akan dikandung oleh seekor kambing atau menjual buah dari pohon yang belum berbuah. Kelima, tidak boleh jual beli sesuatu yang majhul atau tidak diketahui sifat-sifatnya dan belum pernah dilihat. Misalnya menjual janin kambing yang masih dalam kandungan seekor kambing atau barang yang tidak ada di dalam akad sementara tidak dijelaskan sifat-sifatnya. Keenam, tidak boleh jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, misal menjual burung yang kabur dari sarangnya. Ketujuh, tidak boleh jual beli benda hasil rampasan, misalnya HP curian, maka menjual dan membelinya dilarang. Kedelapan, tidak boleh jual beli barang yang tidak pasti yang mana barangnya, misalnya menjual salah satu dari kambing dengan harga sekian, kecuali kalau barang yang dijual memiliki ukuran, sifat, dan spesifikasi yang sama. Nah, itu tadi adalah jual beli yang dilarang dari segi bendanya. Sedangkan dari segi akadnya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan bahwa akad-akad berikut ini dilarang di dalam Islam. Pertama, akad mulasamah, yaitu seorang mengatakan, "Pakaian manapun yang engkau sentuh, maka itu untukmu dengan harga sekian." Kedua, akad munabadah, yaitu seorang mengatakan, "Pakaian manapun yang engkau lempar kepadaku, maka pakaian itu untukku dengan harga sekian." Kedua akad di atas dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabi SAW melarang mulasamah dan munabadah dalam jual beli. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, akad bai'ul hasad, yaitu misalnya seorang mengatakan, "Saya menjual tanah ini sejauh lemparan batumu dengan harga sekian." Hal ini dilarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Keempat, tidak boleh jual beli di atas akad jual beli orang lain. Misalnya seorang penjual telah berakad dengan seorang pembeli, namun datang pembeli lain yang menawar dengan harga lebih tinggi. Lantas penjual membatalkan akad dengan pembeli pertama tadi dan memberikan barang tersebut kepada yang menawar harga lebih tinggi. Ini dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Jangan pula seorang melamar di atas khitbah saudaranya, kecuali jika ia mendapatkan izin akan hal itu." Hadis riwayat Muslim. Kelima, akad hadir libat,
yaitu seorang penduduk asli wilayah tertentu atau pribumi menjadi makelar atau calo dari seorang pedagang yang datang dari wilayah lain. Misalnya ada seseorang dari desa membawa hasil pertaniannya untuk dijual di kota. Lalu sebelum sampai di pasar, ada seseorang penduduk kota tersebut yang mencegat dan berakad dengan pemilik barang tadi untuk menjadi perantara antara dirinya dengan pembeli. Hal ini akan menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dibenarkan bagi penduduk kota untuk menjualkan barang milik penduduk desa." Aku Tawus, yaitu murid Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan sabda beliau, penduduk kota menjual barang penduduk desa? Beliau menjawab, yaitu tidak menjadi calo atau mediator penjualan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, akad najash, yaitu seseorang yang tidak ingin membeli atau berpura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi. Motifnya adalah agar barang tersebut menjadi lebih mahal dan menjerumuskan pembeli lain sehingga menyangka harganya memang mahal. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW melarang dari jual beli najas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, tidak boleh menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi. Misalnya seorang mengatakan, saya jual kambing ini dengan syarat engkau jual ayammu kepadaku dengan harga sekian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Hadis riwayat Ahmad. Semua jual beli yang dilarang dalam Islam tadi tentu mengandung ibrah atau pelajaran bagi kita dan pasti tujuannya untuk kebaikan kita semua, seperti menghindarkan dari penipuan, ketidakjelasan, spekulatif, merugikan salah satu pihak, atau menjaga agar suatu barang dijual dengan harga yang seharusnya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, yuk kita pahami dan renungkan, apakah transaksi yang kita lakukan selama ini melanggar dari salah satu dari larangan-larangan tadi. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita memperbaiki segala transaksi-transaksi kita selama ini. Adapun bahasan dan contoh lebih banyaknya lagi, insya Allah akan kami bahas di video-video kami selanjutnya. Karena itu, silakan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.